In progress. Nah, jadi dalam salah satu fungsi ya dari manajemen keuangan dan investasi adalah kita bisa melakukan analisa kinerja keuangan untuk menilai apakah proses manajemen keuangan tadi itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, tentunya ketika ingin melakukan penilaian, maka ada eh, indikator-indikator yang bisa digunakan untuk memberikan penilaian. Sehingga tidak bisa menilai hanya menggunakan data mentah seperti itu, data mentah kemudian langsung dinilai bagus atau tidak, tapi perlu ada patokan untuk menilainya. Sehingga dibutuhkan yang namanya analisa kinerja keuangan. Kemudian dari sisi investasi juga ketika seorang investor atau mungkin perusahaan pengen berinvestasi di satu perusahaan lain, maka perusahaan tersebut perlu melihat eh, keadaan dari perusahaan itu. Nah, maka dengan analisa kinerja keuangan itu bisa melihat keadaan perusahaan secara fundamental. Nah, sehingga hal ini perlu dilakukan. Dan di manajemen keuangan kita sudah bahas ya banyak hal, mulai dari apa itu manajemen keuangan, lingkupnya apa, kemudian juga beberapa teori-teori yang sifatnya teknis, mulai dari mengenal terkait apa, mulai dari mengenal terkait apa itu solvabilitas, apa itu likuiditas, kemudian apa itu rentabilitas. Nah, sebagaimana kita ketahui, likuiditas itu kan kemampuan eh, perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka yang pendek. Sedangkan solvabilitas itu adalah bagaimana kemampuan perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk bertahan ketika perusahaan yang mengalami goncangan atau ibaratnya sampai perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi bagaimana kemampuan perusahaan untuk bertahan. Sehingga solvabilitas biasanya dikaitkan dengan permodalan. Kemudian di sisi yang lain, selain perusahaan itu perlu menjaga likuiditasnya, perusahaan juga eh, pastinya akan mengedepankan tujuan utama dari perusahaan, yaitu tujuan utama dari perusahaan itu adalah untuk eh, menghasilkan keuntungan, sehingga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan itu juga menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja perusahaan atau sering kita kenal dengan istilah eh, profitabilitas atau rentabilitas. Sehingga tiga, tiga kategori eh, penilaian kinerja keuangan tadi itu eh, hampir di semua ya di semua jenis industri itu pasti muncul, baik industri yang sifatnya produksi atau perdagangan atau bahkan industri-industri yang sifatnya jasa keuangan, apalagi di industri perbankan itu bahkan lebih detail ya rasio-rasio keuangan yang digunakan. Nah, kita juga untuk memetakan tiga poin tadi, solvability, liquidity, dan rentability, kita juga sudah membreakdown ya eh, dalam manajemen keuangan terkait manajemen keuangan itu kan salah satunya bisa dicerminkan dari bagaimana keadaan neraca atau balance sheet di sini ya. Bagaimana keadaan aset, kemudian bagaimana keadaan liability dan juga equity-nya. Jadi aset pada sisi kiri, kemudian liability dan equity pada sisi kanan, yang mana keduanya harus seimbang. Jadi bagaimana memanage semuanya, bagaimana mencari, menghimpun sumber pendanaan, kemudian bagaimana mengalokasikan sumber pendanaan tadi untuk aktivitas perusahaan, baik itu untuk likuiditas berupa kas atau mungkin berupa persediaan, berupa bahkan sampai pada tahapan yaitu berupa eh, aktiva tetap, kemudian juga bagaimana memanage piutang seberapa besar piutang dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas ya dalam teori-teori manajemen manajemen keuangan. Sehingga dari eh, laporan keuangan ini, disitulah kita akhirnya bisa menilai kinerja keuangan suatu perusahaan.
Jadi kinerja keuangan perusahaan itu tidak hanya bisa dinilai dari angka. Ini kan sifatnya mentah. Jadi balance sheet di sini, neraca di sini sifatnya mentah. Kemudian laba rugi ya, rasio laba rugi di sini juga sifatnya masih mentah. Tidak bisa dimaknai angka tersebut sehingga perlu dilakukan analisa. Nah, jadi dalam tahapan ini sebenarnya ada tiga tahapan analisa. Jadi kalau kita bisa lihat, nah di sini teman-teman. Jadi yang pertama adalah ada tiga alat analisis. Alat analisis yang pertama yaitu melakukan analisa horizontal atau trend analysis. Kemudian yang kedua melakukan analisa secara vertikal. Kemudian yang ketiga baru eh, menggunakan rasio analisis rasio yang ini membandingkan satu aspek dengan aspek yang lain. Jadi tiga hal menjadi alat ya untuk melakukan penilaian kinerja keuangan. Oke, kita mulai ya dari yang pertama yaitu trend analysis. Trend analysis sudah pernah dalam. Oke, trend analysis atau horizontal analysis berarti menganalisa ke samping ya, ke kiri maupun ke kanan. Jadi contohnya trend analysis itu seperti yang di laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan setiap ada satu laporan, misalkan di sini aset nih, total aset, maka pasti biasanya akan dikaitkan dengan eh, laporan periode sebelumnya atau tahun sebelumnya. Nah, 2003 dengan 2002. Nah, maka kita bisa melihat dengan melakukan trend analisis berarti melakukan analisa ke samping atau horizontal, kita bisa melihat berapa sih pertumbuhannya. Nah, ini naik atau turun nih. Misalkan di sini dari 1595 ke 1835. Selisihnya kan sebesar 240. Maka 240 ini dibandingkan dengan 2 itu adalah 15%. Berarti terjadi growth ya, terjadi kenaikan sebesar 15%. Begitu juga kalau kita lihat yang di atasnya ini, intangible asset di sini dari yang 2002 awalnya 17.500, kemudian di 2003 jadi 15.000. Nah, apa yang terjadi di sini? Selisihnya itu kan negatif, negatif 2.500. Nah, negatif 2.500 itu adalah pertumbuhan yang negatif sebesar 14,3%. Jadi itu yang dimaksud dengan trend analysis, yaitu membandingkan ke samping dengan periode sebelumnya. Nah, sehingga rumusnya sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, yaitu menggunakan rumus perubahan atau rumus pertumbuhan. Jadi kita eh, berapa sih persentase pertumbuhannya? Nah, seperti yang tadi ya. Jadi current year amount atau nilai hari ini, kemudian dikurangi nilai tahun sebelumnya dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Contohnya seperti ini tadi. Jadi nilai hari ini 1835, nilai kemarinnya 21.595. 1835 dibanding dikurangi 1595 hasilnya adalah 240. Kemudian 240 ini di eh, apa, bagi dengan 1595 maka hasilnya adalah 15%. Itu bentuk horizontal analisis. Jadi ini umum ya kita temukan dalam laporan-laporan keuangan pastinya akan ada benchmarkingnya, akan ada pembandingnya itu dengan periode sebelumnya. Jadi ini umum kita lihat dalam laporan keuangan, misalkan contohnya di sini saya punya laporan keuangan Bank Mandiri. Ini kita bisa lihat ya teman. Nah, laporan rasio kinerja keuangan itu ada horizontal analisis. Jadi tahun sekian nilainya sekian, tahun sebelumnya nilainya sekian. Ini kita bisa lihat, oh ternyata eh, terjadi penurunan. Begitu juga di yang sifatnya neraca. Ya. Di neraca juga di sini selalu dibandingkan. Jadi laporan posisi keuangan aset selalu dibandingkan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya.
Itu yang kita sebut dengan horizontal analysis. Nah, kemudian yang kedua, eh, pendekatan yang kedua yaitu menggunakan pendekatan vertical analysis. Nah, apa itu vertical analysis? Yaitu menganalisanya ke atas dan ke bawah. Jadi kita membandingkan kontribusi satu uh, bagian dari laporan keuangan terhadap total bagiannya. Contohnya misalkan di sini kita bisa menggunakan dua 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 jenis laporan. Yang pertama menggunakan laporan berupa neraca, kemudian yang kedua berupa laporan laba rugi. Nah, kita bandingkan antara elemen uh, of balance sheet dengan total balance sheet. Contohnya misalkan di sini kita bisa lihat ringkasnya ya, teman. Jadi ini dalam neraca. Neraca itu kan kita bisa lihat di sini total aset. Total asetnya adalah 1835. Kemudian 1835 ini terdiri dari apa? Dari current asset 1000 sekian, kemudian yang di bawahnya 800, kemudian intangible asetnya 15. Nah, yang dimaksud vertical analysis itu membandingkan berapa sih kontribusi dari apa si item ini, dari siapa ini current asset terhadap total aset. Nah, kita bisa lihat berarti tinggal kita bagi ya, eh, 1020 dibagi dengan 1835, maka ketemu hasilnya adalah 55,6%. Itu yang dimaksud dengan vertical analysis. Kita juga bisa melihat dari sisi permodalan atau dari sisi liabilitiesnya. Jadi liabilitiesnya banyakkan mana, jangka pendek atau jangka panjang. Kita bisa lihat, oh perusahaan ini liabilities jangka pendeknya itu totalnya sekian, liabilities jangka panjangnya totalnya sekian persentase. Kemudian kita juga bisa melihat permodalan ya. Nah, permodalannya lebih banyak kan di mana nih kontribusinya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan vertical analysis. Itu sama seperti kalau di laporan tadi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa melihat aset nih. Jadi dari nomor satu sini sampai dengan 19 itu adalah komponen dari aset, total aset. Nah, berarti untuk vertical analisis tadi, berarti kita lihat, oh kasnya di sini 17.000 sekian, itu berapa sih dari 1 juta sekian, itu berapa persen. Nah, itu yang dimaksud dengan uh, horizontal analysis. Tapi ini agak jarang digunakan ya. Tapi biasanya digunakan hanya untuk melihat sebaran ya dari itu horizontal sorry vertikal ya, vertical analysis, yaitu menganalisa dari atas ke bawah gitu. Kalau yang tadi di awal menganalisa dari kiri ke kanan. Nah, kemudian baru ini yang ketiga yang sering kita gunakan yaitu rasio analisis. Jadi analisis rasio ini kenapa analisis rasio itu menjadi yang paling penting menurut saya? Ya karena kita membandingkan dengan eh, sesuatu. Misalkan ada laba pada satu periode laporan ada nilai labanya 50. Nah, kemudian di periode sebelumnya labanya 40. Nah, kan kita nggak bisa menilai apapun dari situ. Apakah 50 ini lebih baik dari 40? Belum tentu. Kita perlu membandingkan dengan sesuatu. Nah, maka kita bandingkan salah satunya misalkan labanya dibandingkan dengan berapa asetnya atau labanya dibandingkan dengan berapa modalnya pada waktu itu sehingga muncul rasio. Nah, dari rasio ini baru kita bisa memberikan penilaian. Itu yang dimaksud dengan rasio analisis. Sehingga rasio analisis ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih detail. Nah, komponen-komponennya paling tidak seperti yang sudah kita sebutkan tadi, rasio analisis itu terdiri dari paling tidak dari tiga kategori rasio ya. Yang pertama adalah rasio-rasio terkait likuiditas, kemudian yang kedua rasio terkait profit
profitabilitas, kemudian yang ketiga rasio-rasio terkait ketahanan. Nah, rasio-rasio terkait profitability kita bisa melihat misalkan seperti ada yang umumnya mungkin return on asset, kemudian ada return on equity, atau ada earning per share, ada PER juga atau price to earning ratio. Nah, di sini ada beberapa jenis rasio profitabilitas. Nah, kemudian ada juga rasio turnover dan konteks seperti asset turnover dan seterusnya. Kemudian juga ada rasio-rasio terkait utang, ada debt to equity ratio, current ratio. Sehingga banyak ya rasio-rasio yang eh, sudah kita bahas juga, mulai dari rasio-rasio likuiditas, rasio-rasio profitabilitas, dan juga rasio-rasio terkait eh, solvabilitas. Nah, contohnya misalkan di laporan keuangan perbankan di sini, kalau kita petakan di sini ada laporan rasio. Kan ini bank konvensional ya, ini bank mandiri. Jadi kita bisa lihat eh, di bagian-bagian awal, di bagian pertama ini rasio permodalan. Nah, tujuannya apa rasio permodalan? Nah, di sini terkait ketahanan. Kemudian juga ada rasio-rasio yang terkait juga dengan eh, bagaimana ketahanan perbankan, yaitu misalkan aset produktif bermasalah. Kemudian ada juga pencadangan kerugian. Kemudian ada non-performing loan-nya atau pembiayaan bermasalah. 1 sampai 6 ini banyak berbicara terkait solvabilitas dan aset quality. Jadi bagaimana ketahanan, kemudian bagaimana kualitas dari aset dari bank tersebut. Kemudian baru di rasio berikutnya, misalkan rasio 7 sampai dengan uh, 11 ini berbicara tentang profitability. Jadi kita ketahui ya di sini ada return on asset, jadi membandingkan antara laba dengan uh, aset yang dimiliki, kemudian membandingkan return on equity, membandingkan laba dengan modal, kemudian juga ada net interest margin, jadi membandingkan berapa sih interest marginnya. Kemudian ada BOPO ya, membandingkan antara beban operasional terhadap beban operasional, atau ini terkait efisiensinya. Kemudian ada juga cost, biaya to income ratio. Kemudian yang terakhir ini adalah terkait likuiditas. Jadi likuiditas itu salah satunya dari sekian banyak rasio likuiditas, salah satu rasio yang penting ya, khususnya di dunia perbankan adalah loan to deposit ratio, atau kalau di syariah yang adalah eh, FDR ya, atau financing to deposit ratio. Nah, dari sini kita bisa lihat dari rasio-rasio ini memberikan hasil penilaian yang lebih terukur. Misalkan, oh ROA-nya tahun 2022 itu 3,3%, sedangkan tahun 2021 itu hanya 2,2. Berarti kan terjadi kenaikan ROA-nya. Begitu juga ROE-nya 13 menjadi 2,22. Kemudian efisiensinya kita bisa lihat di tahun 2021 71%, di tahun 2022 56%, berarti semakin efisien. Kemudian dari sisi LDR dan FDR tidak jauh berbeda ya. Kemudian kualitas permodalannya juga atau CAR di sini nomor satu, KPMM itu juga pada rentan yang sama 18,2, 18,1. Sedangkan NPF kita bisa lihat performanya baik ya. Kita bisa lihat NPF-nya dari 3,3 di sini eh, NPF-nya membaik menjadi 2,74. Nah, itu jadi dengan rasio-rasio, dengan pendekatan rasio dikombinasikan dengan pendekatan analisa vertikal dan analisa horizontal, nah, kita bisa memberikan analisa kinerja keuangan suatu perusahaan dengan baik. Atau spesifiknya mungkin dalam case kita hari ini yaitu analisa kinerja keuangan perbankan.
Nah, kemudian kalau yang syariah, eh, khusus untuk yang syariah nanti perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Jadi KPMM masih sama, kemudian aset produktif sama, cadangan kerugian sama. Yang berbeda mulai dari nomor 5. Nomor 5 kalau di syariah kan tidak mengenal loan ya. Maka ininya diganti jadi financing dari NPL menjadi NPF. Kemudian ROA-nya sama, ROE-nya sama, net interest margin-nya berbeda ya. Syariah tidak interest margin tapi uh, NOM, net operational margin. Kemudian BOPO-nya sama, kemudian CIR-nya sama, kemudian LDR-nya berbeda ya. Dari loan to deposit ratio menjadi financing to deposit ratio atau FDR. Kemudian yang di syariah sendiri nanti ada rasio tambahan, rasio ke-13, yaitu perbandingan antara jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil dibanding dengan total pembiayaan berbasis bagi hasil. Di situ untuk melihat portofolio resikonya. Jadi karena pembiayaan berbasis bagi hasil itu kan pembiayaan yang high risk. Nah, berapa besar resikonya. Nah, jadi itu ya kan sedikit review dari saya terkait eh, bagaimana melakukan analisa kinerja keuangan menggunakan beberapa pendekatan, khususnya pendekatan rasio, yang mana ini menjadi pendekatan yang eh, memberikan kita gambaran yang lebih terukur terhadap kinerja suatu perusahaan dibanding hanya melihat angka-angka mentah seperti di aksi. Ini kan angka mentah semua. Kita nggak, misalkan tadi ya, toh eh, contohnya mungkin di oh, nah ini laba rugi. Kita tadi bisa lihat bahwasanya tahun 2022 itu terjadi kenaikan ya rasio profitabilitasnya. Nah, sekarang coba kita lihat di laba. Laba di sini juga konsisten. Kita bisa lihat labanya memang terjadi peningkatan. Labanya terjadi peningkatan. Nah, maka wajar divalidasi dengan dibandingkan labanya dibandingkan aset, dibandingkan dengan ekuitas ternyata tetap memberikan kesimpulan memang terjadi peningkatan kinerja kemampuan si perusahaan ini dalam menghasilkan. Nah, itu contoh salah satu contoh ya. Oke, mungkin itu saja sedikit review dari saya terkait bagaimana melakukan analisa kinerja keuangan dari suatu perusahaan, khususnya perusahaan perbankan.